klarifikasi masalah audit yang ada di toko usaha Ude Fitri. Yang pertama ada kondisi. Pengadaan kebutuhan bahan baku perusahaan yang diterima dari luar kota yaitu Medan sering sekali mengalami keterlambatan. Hal ini diketahui dari pembeli yang ingin membeli barang bangunan, contohnya seperti keramik, mengalami kekosongan sehingga pembeli tidak dapat membeli keramik yang mereka inginkan. Yang kedua, ada penjualan harus dijalankan setiap harinya meskipun bahan baku yang terdapat di toko ada yang mengalami kekosongan. Pemilik usaha tetap menyuruh usaha yang mereka buka untuk dilakukannya penjualan agar omset yang mereka miliki tidak mengalami penurunan. Yang ketiga, ada kinerja karyawan yang dirasa lambat dalam melakukan penyusunan barang sehingga mengakibatkan menumpuknya barang yang ada di gudang. Yang keempat, kinerja karyawan yang sering datang terlambat sehingga pembeli merasakan lamanya pelayanan yang diberikan oleh usaha Ude Fitri. Yang kelima, ada karyawan berjumlah 3 orang dengan memiliki tugas masing-masing yaitu melayani pembeli, menyusun barang yang datang dari luar kota, melakukan pengecekan barang, dan sebagainya. Yang keenam, pendapatan usaha Ude Fitri setiap harinya mencapai 15 juta sampai dengan 20 juta per harinya. Kriteria 1. Jadwal pengadaan barang harus disusun berdasarkan jadwal penjualan yang dilakukan secara ketat dengan cara menghubungkan rencana pengiriman barang dan juga jadwal penjualan dari jenis produk bahan bangunan. Yang kedua, pengadaan barang yang dengan dikirimkannya barang dari Medan ke Padang ke Desa Sinunokan harus tepat waktu, dan untuk menghindari keterlambatan pengiriman, barang dapat dilakukan pengecekan barang, dan apabila dilakukan pengecekan barang terdapat barang yang akan habis sedikit lagi, maka ada baiknya untuk dipesan sebelum terjadinya kekosongan barang. Yang ketiga, usaha Ude Fitri sebaiknya melakukan pemberian kompensasi terhadap karyawan seperti selain diberikan gaji, ada baiknya memberikan tunjangan terhadap karyawan, misalnya sebagai contoh, tunjangan THR ke karyawan atau tunjangan hari raya. Yang keempat, diberikan sanksi kepada karyawan yang datang terlambat dan diberikannya pengarahan terhadap karyawan dalam penyusunan barang yang ada sehingga barang tidak menumpuk. Penyebab 1. Terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang. 2. Pengiriman barang yang terlambat membuat pelanggan yang membeli barang yang diinginkan menjadi terhambat, dikarenakan pada saat membeli terjadi kekosongan barang. Yang 3. Usaha Ude Fitri tidak memiliki pedoman tertulis dengan tujuan agar pengadaan barang dapat dilakukan sesuai tepat waktu. 4. Tidak adanya sanksi yang diberikan oleh karyawan sehingga karyawan bekerja tidak sesuai jam kerjanya dan menyebabkan karyawan bertindak sesuka mereka. 5. Tidak diberikannya tunjangan karyawan sehingga karyawan bermalas-malasan saat bekerja. Akibat 1. Penurunan pendapatan selama 1 tahun terakhir. 2. Pembeli kecewa karena tidak adanya ketersediaan barang. 3. Terjadinya pembatalan pesanan yang dilakukan pembeli. 4. Kinerja karyawan yang menurun. 5. Karyawan yang bekerja sesuka hati. Awal mula usaha ini didirikan oleh Bapak Hasanuddin karena ingin memiliki tambahan usaha untuk masa hari tuanya, agar ketika pensiun dari PNS, Bapak Hasanuddin mempunyai usaha, dan Bapak Hasanuddin juga berpikir untuk mewariskan tokonya kepada anak keduanya, dikarenakan menurut Bapak Hasanuddin, Fitri dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya menjadi lebih baik. Perusahaan Bapak Hasanuddin ini selain dipegang oleh anak yang keduanya Fitri, perusahaan ini juga dibantu dikelola oleh istrinya yang bernama Ibu Erlinawati. Anak Bapak Hasanuddin yang bernama Fitri ini melanjutkan usahanya baru-baru ini, menggantikan usaha ayahnya dikarenakan ayahnya sudah tidak sanggup lagi dalam mengelola bisnis keluarganya dengan dibantu ibunya. Fitri merupakan generasi kedua dari pemegang usaha toko Panglong Ude Fitri ini. Bapak Hasanuddin membuka usaha Panglong ini dikarenakan keuntungan yang didapatkan dari pembukuan Panglong ini menjanjikan. Terlebih lagi, setiap harinya adanya pembangunan di Indonesia seperti pembangunan gedung dan infrastruktur. Pembangunan gedung dan infrastruktur seringkali terjadi di Indonesia.
Dan di desa Sinunukan ini masih jarang sekali ditemukannya toko bahan baku material. Dan di desa Sinunukan, Bapak Hasanuddin yakin bahwasannya ke depannya akan terjadi pembangunan. Selain pembangunan gedung dan infrastruktur, banyak juga pembangunan perumahan yang dilakukan oleh orang-orang di desa Sinunukan nanti ke depannya. Membuka panglong merupakan usaha yang tepat untuk dilakukan karena tentunya akan cepat balik modal. Selain itu, barang dari toko panglong ini tidak mengalami penyusutan sehingga hal ini merupakan suatu keuntungan yang didapatkan. Pesaing yang dimiliki dari toko bisnis bahan bangunan ini sangat sedikit, karena letaknya yang ada di pedesaan, hal ini memudahkan pelanggan dalam membeli. Hasil dari audit yang kami lakukan menemukan beberapa kelemahan yang ada, sehingga hal ini harus dijadikan perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan yang ada dikelompokkan menjadi dua. Satu, kelemahan yang terjadi pengiriman barang yang terlambat membuat pelanggan yang membeli barang yang diinginkan merasa kecewa. Yang kedua, kelemahan yang terjadi tidak diberikannya kompensasi selain gaji. Karyawan tidak diberikan sanksi yang tepat agar karyawan bekerja secara tepat waktu. Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, diberikan beberapa rekomendasi untuk koreksi terhadap UD Fitri yang kedepannya dapat diambil langkah perbaikan manajemen untuk memperbaiki beberapa kelemahan yang ada. Dari kelemahan yang ada di usaha UD Fitri yang dibacakan oleh teman saya tadi, maka di sini saya akan membacakan rekomendasi yang tepat untuk koreksi terhadap perusahaan agar dapat memperbaiki kelemahan yang ada di perusahaan. Yang pertama, usaha UD Fitri sebaiknya memiliki jadwal dalam pengiriman barang sehingga tidak terjadinya keterlambatan. Apabila tetap terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang, maka perusahaan bisa melakukan pengecekan rutin terhadap barang yang mereka miliki. Apabila barang yang tersedia tinggal sedikit lagi, maka usaha UD Fitri bisa memesannya sebelum terjadi kehabisan stok barang total. Yang kedua, usaha UD Fitri dapat memberikan pengarahan kepada karyawan cara menyusun barang dengan cepat dan benar agar barang di gudang tidak menumpuk. Yang ketiga, usaha UD Fitri sebaiknya memberikan kompensasi kepada karyawan selain berupa gaji. Selain itu, agar karyawan tertib dalam pelaksanaan tugasnya, ada baiknya karyawan diberikan sanksi terhadap kelalaian yang mereka lakukan. Yang keempat, usaha UD Fitri ada baiknya melakukan pembagian tugas terhadap karyawan agar karyawannya mengetahui apa tugas dan tanggung jawab dari mereka masing-masing. Demikianlah persentase dari kelompok audit kinerja kami. Semoga rekomendasi yang diberikan dapat membantu Bapak Hasanuddin dalam menjalankan usahanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.